Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para sahabat? Alhamdulillah saya bisa menjumpai lagi para sahabat melalui upload video ini. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat serta senantiasa dalam limpahan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan menyajikan video tentang Masjid Agung Sunda Kelapa, masjid unik dengan arsitektur anti mainstream. Berikut ulasan keunikan dan sejarahnya. Semoga berkenan dan memberikan tambahan informasi. Selamat menyaksikan videonya dan jangan lupa untuk subscribe, share, like, dan komen video ini serta klik tombol loncengnya agar dapat mengikuti video-video berikutnya. Baiklah para sahabat, alhamdulillah saya berkesempatan untuk berkunjung ke masjid ini untuk salat Asyar pada hari Rabu tanggal 13 April tahun 2022. Masjid Agung Sunda Kelapa berlokasi di Jalan Taman Sunda Kelapa nomor 16, Menteng, Jakarta Pusat, daerah khusus ibu kota Jakarta. Pertama memasuki area masjid ini, saya melihat masjid ini tidak seperti masjid kebanyakan. Masjid Agung Sunda Kelapa tak memiliki kubah, bedug, bintang bulan, dan sederet simbol lain yang biasa terdapat dalam sebuah masjid. Menara yang ada pun sangat unik. Bentuk bangunannya mirip perahu sebagai simbol pelabuhan Sunda Kelapa, tempat saudagar muslim berdagang dan menyebarkan syariat Islam pada masa lalu. Masjid ini dibangun atas prakarsa Insinyur Gustav Abbas pada tahun 1960-an. Desain interior dan eksterior masjid ini dipenuhi simbol-simbol fleksibel, tidak kaku dengan simbol Timur Tengah yang kerap menjadi harga mati untuk arsitektur masjid. Itulah mungkin yang menjadi alasan kenapa dikatakan bahwa arsitektur masjid ini anti mainstream. Insinyur Gustav Abbas adalah arsitek lulusan Institut Teknologi Bandung yang banyak mematahkan arsitektur masjid di tanah air pada umumnya yang tidak banyak menyertakan simbol-simbol Timur Tengah. Karyanya juga dapat dirasakan pada Masjid Salman Institut Teknologi Bandung di Jalan Ganesa, Bandung. Pada awal pendiriannya, Insinyur Gustav Abbas tak sendirian. Ia didukung para jenderal di Menteng yang menyumbangkan dana awal pembangunan masjid ini. Para jenderal merasa harus meluruskan kekeliruan sejarah atas G30 SPKI dengan membangun sebuah masjid yang nyaman untuk pelaksanaan ibadah dengan fungsi yang komprehensif, tidak hanya sebagai tempat ibadah, namun juga berfungsi sebagai wahana pendidikan, sosial, maupun perekonomian. Karena 9 tahun pembangunannya tak kunjung selesai, Pemda DKI Jakarta semasa Gubernur Ali Sadikin telah merampungkan pembangunannya hingga berdiri kokoh pada tahun 1970.
menempati area seluas 1.920 meter persegi. Masjid Agung Sunda Kelapa mampu menampung 4.424 jamaah. Daya tampung jamaah ini ditunjang oleh ruang ibadah utama masjid, Aula Sakinah, dan Serambi Jayakarta. Masjid Agung Sunda Kelapa memiliki kantor 5 lantai yang buka 7 hari penuh dalam seminggu dari jam 8 sampai jam 20 waktu Indonesia bagian Barat. Di masjid ini terdapat juga Baitul Mal wa Tamwil yang melaksanakan aktivitas ekonomi dan layanan kesehatan cuma-cuma bagi fakir miskin yang bekerja sama dengan Dompet Duafa Republika. Untuk kenyamanan beribadah, masjid ini dilengkapi dengan penitipan sepatu yang siap digunakan, keran wudhu berjumlah 72, toilet sebanyak 30, AC dan kipas angin. Selain itu, disediakan pula layar lebar CCTV bagi yang tidak bisa melihat khotib Jumat atau imam sholat berjamaah secara langsung dengan sound system yang terbilang modern. Adapun tempat parkirnya mampu menampung kurang lebih 500 mobil dan 600 motor. Bagi yang biasa melaksanakan puasa Senin Kamis, Masjid Agung Sunda Kelapa menyediakan buka puasa cuma-cuma yang disusul dengan pelaksanaan pengajian. Masjid ini juga menyediakan tempat untuk resepsi pernikahan. Acara akad nikah biasanya di ruang ibadah utama dan jamuan makan di Aula Sakinah dengan fasilitas lengkap untuk 700 orang. Sementara untuk acara rapat, tersedia juga ruangan yang bisa menampung 60 orang. Dan untuk acara seminar, tersedia ruangan yang bisa menampung 150 orang. Dengan kelengkapan fasilitas seperti inilah, Masjid Agung Sunda Kelapa berfungsi komprehensif, tidak hanya sebagai tempat pelaksanaan ibadah saja, tetapi juga berfungsi dalam kegiatan sosial ekonomi bagi masyarakat di sekitarnya. Halaman masjid ini cukup luas. Pepohonan yang rimbun membuat pekarangan menjadi sejuk di tengah teriknya sinar matahari di siang bolong. Di pekarangan masjid ini juga terdapat sentra kuliner dengan berbagai macam menu hidangan. Pada bulan Ramadan ini, tempat jualan kuliner bertambah lebih banyak dengan tenda-tenda tempat jualan di sekitar taman halaman masjid. Sayang sekali saya datang ke tempat ini masih jauh ke waktu buka puasa, sehingga sentra kuliner dan tenda-tenda tempat jualan di area halaman masjid belum pada buka. Nah, demikianlah para sahabat, sekilas ulasan tentang Masjid Agung Sunda Kelapa, masjid unik dengan arsitektur anti mainstream, dengan fungsinya yang tidak hanya sebagai tempat ibadah saja, tetapi juga berperan aktif dalam fungsi sosial ekonomi bagi masyarakat sekitarnya. Terima kasih telah menonton videonya. Salam sehat dan sukses selalu. Barakallahu fiikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.